Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Ryuke. Kali ini kita bakal narutin K-pop idol. Ya, sesuai dengan yang sudah di request, kali ini kita akan tarutin 2PM. Oke, member 2PM ya, yaitu dari JYP Entertainment. Oke, aku udah siapin kartunya di sini. Yang pertama kita bakal lihat personality secara general dan mungkin kehidupan secara generalnya ya dari member 2PM. Yang pertama kita bakal tarutin Junke. Oke, namanya Junke ya. Sorry ya guys kalau agak berisik suaranya karena lagi hujan di luar ya. Oke, yang pertama ada Junke, main vokalisnya. Oke, kita mulai melihat Junke. Ini adalah kelahiran Januari 1988 ya. Oh, Capricorn ternyata. Oke, kita shuffle dulu cardnya. Buat kalian yang fans sama Junke, boleh share story kalian atau menurut pendapat kalian Junke ini bagaimana sih ya. Kali ini karena aku cuma melihat dari kartu tarot ya, mungkin kalian bakal lebih tahu detailnya sebagai fans setianya 2PM gitu, dan kita bisa sambil mencocokkan gitu ya, bener nggak sih gitu. Karena kan siapa tahu image di depan kaca dengan di balik kaca tuh berbeda gitu. Yang pertama ada The Emperor, kelihatan nggak sih? Nah, The Emperor ini melambangkan sosok pemimpin, punya jiwa leadership gitu ya. Dan mungkin agak keras juga nih orangnya, mungkin agak keras kepala ya, kalau dibilangin tuh agak susah gitu. Tapi dia orang yang cukup idealis, cukup terorganisir ya, cukup rapi juga orangnya. Ada Temperance di sini. Dan meskipun dia punya jiwa yang idealis, punya sifat yang karakter yang cukup keras, tapi dari segi penampilan mungkin dia sangat simple, sangat sederhana gitu ya. Wow, ada Five of Pentacles di sini. Ya mungkin dari sifat kerasnya dia itu, karakter kerasnya itu kadang tuh dia agak susah berbaur sama orang yang kurang dekat sama dia gitu. Mungkin kayak baru kenal sama orang baru tuh mungkin agak susah buat cepet akrab gitu. Dia butuh waktu gitu untuk akrab sama orang baru. Dan di sini ada Ace of Wands. Dia juga orang yang mungkin ambisius, sangat ambisius, punya punya goals yang cukup detail. Dia tuh mungkin karena dia dari sini aku bisa ngeliat dia tuh terorganisir orangnya. Jadi kalau dia punya goals itu dia langsung bikin perencanaannya gitu. Dia punya goals yang besar, lalu dia bisa melihat cara mencapai ini tuh begini, aku harus begini, step awalnya tuh begini gitu. Jadi dia bisa melihat dengan jelas, menarik jalan menuju goalsnya itu menjadi kecil. I mean like to do startnya itu mulai dari mana tuh dia bisa tahu gitu. Oke, dia bisa jadi agak terkesan agak judes mungkin ya sama orang-orang baru, mungkin karena itu tadi nggak banyak yang bisa deket dengan dia dengan cepat gitu, butuh waktu. Pride-nya cukup tinggi juga si Junke ini. Mungkin dia sempat ngalamin krisis juga dari segi ekonomi, sempat mengalami kesusahan gitu ya di ekonominya dia, yang mungkin itu yang bikin dia punya jiwa yang keras, punya goals
punya passion juga gitu, punya ambisi untuk mewujudkan goals-goalsnya itu gitu. Oh, ada Seven of Swords di sini. Dia cenderung berhati-hati dalam bertindak. Oke, mungkin karena dia nggak mau salah ya, nggak mau mengambil langkah yang salah, jadi dia tuh cukup berhati-hati, cukup kayak berpikir ulang sebelum melakukan sesuatu. Jadi kalau begini gimana ya, kalau ini bakal gimana ya gitu. Cukup antisipasi gitu ya, selalu mengantisipasi keadaan. Oke, selanjutnya ada apa lagi untuk Junke? Oke. Di sini ada King of Cups, ada Ten of Swords, dan Knight of Wands. Kelihatan nggak? Oke, meskipun dia terlihat garang gitu ya, terlihat keras, terlihat mendominasi gitu ya, tapi sebenarnya hatinya itu bisa dibilang lembut, dan mungkin bijaksana ya, bisa dibilang bijaksana. Mungkin karena itu tadi dia dalam bertindak itu dia selalu berpikir dulu gitu, supaya tidak melakukan kesalahan gitu. Orangnya cukup bijak, cukup wise ya dalam berpikir. Terus mungkin gampang capek mungkin ya, karena mungkin terlalu banyak berpikir ya. Mungkin ini sesuatu yang harus dikurangin lah ya, biar nggak nyampe-nyampein diri gitu. Mungkin ada benarnya, ada bagusnya mungkin. Setiap mau melakukan sesuatu tuh dipikirin dulu. Memang itu bagus banget, tapi ada beberapa hal yang kita perlukan secara impulsif gitu, secara spontan gitu, nggak perlu selalu harus dipikirin gitu. Jadi sehingga nggak bikin capek sendiri gitu. Di sini terlihat dia lumayan capek ya, pikirannya terlalu banyak gitu, terlalu penuh ibaratnya. Dan lumayan ya, perkembangan dia tuh sangat pesat perkembangannya. Mungkin yang dari yang dia sempat mengalami kesusahan ini, perkembangannya stagnan ya, naik terus gitu ya, dan cukup cepat gitu untuk meraih goalsnya dia itu. Wow, Junke. Oke, that's a good reading ya untuk Junke. Mungkin cuma ada satu yang perlu diperbaiki mungkin gitu ya. Tapi nggak tahu deh menurut kalian kayak gimana Junke ya. Sebelum kita lanjut ke percintaannya, buat kalian yang fans-nya Junke, yang biasnya Junke, boleh komentar di bawah seperti apa sih Junke menurut kalian yang kalian lihat selama ini di layar kaca. Oke, sekarang kita mulai melihat asmaranya, love life-nya Junke ini seperti apa. Wow, hujannya gede guys di luar, ada gemuruhnya. Tapi aku malah merasakan tenang, merasakan ketenangan gitu ya, meskipun di luar hujan. Oke, kita mulai untuk Junke. Ada the Fool di sini. Kelihatan? Oke. Ada sebuah permulaan baru, a new start, a new beginning untuk Junke. Mungkin juga aku nggak tahu nih, apakah dia baru kayak baru menyudahi sebuah hubungan gitu ya, dan memulai sebagai pribadi yang free gitu. Aku melihatnya seperti itu sih dari kartu The Fool ini. Kayak dia tuh merasa bebas. Mungkin sebelumnya pernah
dalam hubungan yang mengekang dia gitu, atau dia merasa nggak jadi dirinya sendiri gitu, dan sekarang dia merasa kembali menjadi dirinya yang seutuhnya gitu. Oh, bentar. Oke. Ada Knight of Pentacles dan The Lovers. Oke. Mungkin ini juga ciri-ciri dari jodohnya ya, atau mungkin pasangannya kelak gitu ya. Bisa jadi Gemini. Aku mendengar sebuah zodiak Gemini pastinya, dan ada komitmen di sini yang aku baca. Ada true love juga yang aku lihat, karena ada The Lovers dan ada Knight of Pentacles, itu melambangkan true love dan sebuah komitmen, mulai berkomitmen gitu. Dan mungkin dengan memutuskan sebuah komitmen ini dengan si true love-nya dia ini, dia menjadi pribadi yang baru juga, mungkin lebih mengenal diri sendiri. Oh, ternyata aku orangnya begini ya gitu. Dan mungkin adventuring juga sama si orang ini. Mungkin suka berpetualang dan dia jadi mengenal dunia baru lagi berkat si pasangan ini gitu. Dia orangnya tulus ya sebenarnya, meskipun dia terlihat garang di luar, terlihat galak gitu ya, dia orangnya tulus kok kalau mencintai. Oke, sebentar, kenapa agak lama keluarnya untuk Junkei? Energinya ada sulit ya di percintaan. Oke, aku akan ngambil beberapa kartu secara acak. Oke, ada Two of Pentacles di sini. Lalu aku akan mengambil Two of Cups di sini dan Seven of Pentacles. Wow. Pastinya permulaan baru yang aku rasakan. Mungkin awalnya akan agak membingungkan karena si orang baru ini bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan ketenangan juga buat dia. Mungkin malah itu yang bikin dia agak berpikir, ini beneran nggak sih gitu, beneran nggak sih orang ini tulus sama gue kayak gitu ya. Tapi di sini kesempatan dia untuk saling mengenal satu sama lain, saling ya PDKT lagi gitu ya, sampai akhirnya mungkin memutuskan untuk berkomitmen itu tadi gitu. Dan ada Seven of Pentacles di sini. Aku lihat mungkin sebenarnya dia udah kenal ya, tapi mungkin cuman sebatas teman, atau cuman sempet ketemu beberapa kali gitu, nggak sampai yang ngobrol lama gitu. Dan di sini nextnya dia bakalan ada kesempatan untuk ngobrol lebih lama dan saling mengenal satu sama lain gitu. Itu sih yang aku lihat dari kartu-kartu ini ya. Dan di bawahnya ada The Hangman. Mungkin dia harus mencoba melihat dari perspektif lain untuk jodohnya ini gitu ya. Ada Ten of Cups juga di sini, bukan sesuatu yang harus ditakuti ya. Meskipun dia pernah mengalami kegagalan, it's okay untuk memulai kembali hubungan yang baru gitu. Bukan berarti hubungan yang lama menjadikan kita gagal untuk nextnya, enggak, tapi kegagalan kemarin membuat kita belajar kan ke depannya harus seperti apa. Jadi jangan takut untuk membangun sebuah hubungan lagi gitu. Dan mungkin dia mungkin sudah belajar banyak dari situ ya. Dan ada Ten of Cups di sini udah pasti fulfillment, perasaan yang bahagia, perasaan yang penuh gitu ya.
yang bahagia, fulfilling gitu. Wow. Dan tadi aku udah bilang ya, kemungkinannya zodiaknya Gemini yang bakalan cocok sama dia. Or maybe bisa jadi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, atau sama-sama earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo. Oke. Kayaknya itu aja ya untuk Junkei. Semoga kalian dapat readingannya dan mungkin kalian bisa komen di bawah untuk mencocokkan seperti apa sih Junkei yang kalian lihat dengan yang aku bacain di lewat tarot gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang kepo pengen lihat biasnya dari tarot gitu kan. Dan thank you for watching guys. I'll see you on the next video. Bye bye.